Nama saya Pastor Hieronymus Harum, biasa dipanggil Pastor Roni. Saya berasal dari Flores dan saat ini saya berkarya di Republik Demokrasi Kongo di Afrika. Kalau berbicara tentang bagaimana saya dipanggil, saya kira itu akan panjang, tapi saya ingin meringkasi. Panggilan saya diawali dengan ketertarikan saya ketika saya mengikuti tabisan pertama seorang imam di paroki saya sekitar tahun 1992. Saya masih kelas 5 SD. Hal yang menarik pada waktu itu adalah saya melihat pastor-pastor berjubah dengan bermain teater. Dari situ pengalaman saya muncul. Keinginan saya untuk menjadi imam sebagaimana yang saya lihat dari pastor-pastor yang datang menghadiri tabisan imam untuk pertama kali di kampung saya. Namun setelah itu, setelah SD, saya mengikuti seminari, tes masuk seminari kecil, karena saya berpikir pada waktu itu bahwa untuk menjadi seorang imam atau menjadi seorang pastor hanya satu jalannya, yaitu masuk seminari. Nah, akan tetapi ketika saya mengikuti tes seminari, setelah tamat SD itu ternyata gagal. Dan niat saya untuk menjadi seorang imam, menjadi seorang pastor terpupus karena kegagalan saya masuk seminar itu. Bagi saya berpikir pada waktu itu, selesailah niat saya untuk menjadi seorang imam. Tapi ketika saya masuk sekolah Katolik namanya Santo Claus, di mana di situ diajarkan untuk hidup seperti di seminari, keinginan untuk menjadi imam itu muncul kembali. Karena saya melihat para pastor, para pembina yang ada di situ adalah frater atau para pastor. Akan tetapi kita tahu bahwa di dalam hidup sebagai remaja kadang-kadang motivasi untuk menjadi imam, menjadi pastor muncul kemudian tenggelam. Sampai pada saat masuk kelas 3 SMA, bersama dengan teman-teman kami mencoba untuk melamar masuk kongregasi macam-macam, karena di sekolah itu terbuka lebar bagi siapapun untuk menjadi atau untuk masuk pada seminari dari berbagai macam kongregasi. Nah, disitulah saya bersama teman-teman setelah tamat SD tidak tahu mau kemana, kemudian mencoba-coba untuk pergi ke seminari namanya Santo Paulus Mataloko di Ngada, di Flores juga. Nah, setelah kami dites di sana ternyata diterima, maka mulailah kami dan saya secara pribadi menghidupi apa yang disebut dengan pendidikan di seminari. Waktu saya kelas 3 SMA, kebetulan di perpustakaan kami itu ada majalah hidup. Majalah hidup, di sana terdapat berbagai macam iklan-iklan dari berbagai kongregasi. Saya tertarik sekali untuk membaca iklan dari kongregasi misionaris Xaverian. Nah, dari situ saya tertarik mencoba untuk menulis surat. Selain saya menulis surat kepada Xaverian, saya juga menulis surat kepada kongregasi atau tarekat-tarekat lain pada waktu saya SMA kelas 3. Namun yang menarik bahwa Xaverian lah yang memberikan jawaban yang pertama dengan memberikan saya begitu banyak brosur dan sebagainya. Dan dari situ saya mencoba membaca, merenungkan, dan saya menyadari bahwa mungkin inilah panggilan saya. Mungkin suatu saat saya akan menjadi anggota dari Xaverian ini. Nah, di zaman itu para Xaverian belum memiliki apa yang disebut dengan tunas Xaverian sekarang yang di Jogja.
maka kami diwajibkan untuk mencari seminari atau kelas persiapan atas sebelum masuk Xaverian. Dan masuklah saya di seminari Mataloko Santo Paulus untuk mempersiapkan diri menjadi seorang Xaverian. Nah, di sanalah saya menemukan untuk pertama kali seorang pastor Xaverian namanya Pastor Rudolfo Chiroi yang menjadi animator panggilan pada waktu itu. Kami begitu banyak orang yang memutuskan untuk menjadi Xaverian, tapi ketika orang-orang mengatakan bahwa menjadi Xaverian itu tidak mudah, banyak aturannya, orang-orang dari Timur itu jarang sekali untuk berlanjut. Orang lain, beberapa teman itu menarik diri, dan yang mengikuti Xaverian itu hanya kami bertiga. Ada 2 yang masuk, 1 yang gagal pada waktu itu. Saya memilih Xaverian karena yang pertama adalah semangat misinya. Dengan membaca waktu itu, dengan membaca pengalaman-pengalaman misi para Xaverian di Indonesia maupun di luar negeri, saya melihat bahwa mereka memiliki semangat untuk mewartakan Kristus dengan segala macam tantangan yang mereka hadapi. Dan yang kedua, yang menarik juga bagi saya adalah semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan yang menjadi ciri khas seorang Xaverian yang tidak membeda-bedakan latar belakang. Dan hal itu disampaikan oleh pendiri dengan kata-kata yang sering kami Xaverian tekankan, yaitu menjadikan dunia satu keluarga. Saya kira ini yang menjadi motivasi dasar saya untuk memilih Xaverian pada waktu itu. Saya memilih waktu saya masuk Xaverian, ketika saya menulis sebuah lamaran kepada Kongregasi Misionaris Xaverian, saya menulis di dalam surat itu bukan moto ya, atau kata-kata yang mendorong saya, yaitu jangan takut, jangan takut, aku menyertaimu. Seperti Yesus di atas sebuah danau ketika murid-muridnya takut karena badai, tapi dia menenangkan, janganlah takut. Itu merupakan gambaran yang mendorong saya untuk memilih Xaverian di tengah keraguan-raguan, di tengah ketakutan, apakah saya bisa, apakah saya diterima, dan sebagainya macamnya. Dan ketika itu saya menyadari bahwa panggilan itu bukan dari saya, panggilan itu kan ada panggilan Tuhan. Dan saya meyakini apapun yang terjadi, saya masuk Xaverian. Kemudian kalau berbicara tentang moto juga yang menjadi ringkasan dari perjalanan panggilan saya dan dituangkan waktu saya ditabiskan, motonya adalah dari Nabi Jeremia. Tuhan begitu kuat, ia menundukkan aku. Saya kira itu menjadi gambaran perjalanan saya sebagai seorang misionaris dalam Kongregasi Xaverian. Banyak tantangan, banyak godaan untuk melarikan diri atau untuk tidak melanjutkan panggilan ini, tetapi ternyata Tuhan itu lebih kuat dari kerinduan saya. Ternyata Tuhan itu lebih kuat dari keinginan saya. Pada akhirnya saya memutuskan dan saya tahu bahwa Tuhan juga memilih saya dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan. Dia tahu apa yang bisa dia lakukan untuk dunia melalui saya yang lemah ini. Itu yang menjadi penyemangat saya dalam misi saya di tengah tantangan, di tengah godaan, di tengah kekeringan kadang-kadang di dalam kehidupan sebagai seorang misionaris.